Jay Ijes menyatakan siap bergabung dengan klub besar di bursa transfer terdekat. Namun, ia ingin fokus menyelamatkan Venezia FC dulu dari jerat degradasi ke Serie B. Ijes bisa dibilang menjadi komoditi hangat jelang bursa transfer musim panas 2025. Penampilannya yang apik bersama Venezia membuatnya dilirik sejumlah klub besar Italia, seperti Inter Milan, AC Milan, Juventus, Napoli, hingga Atalanta. Terbaru, Torino juga disebut ikut memantau perkembangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Pemilik 7 Scudetto itu bahkan dikabarkan mengutus Direktur Olahraga Davide Fagnati untuk menyaksikan langsung laga Venezia melawan Empoli di Stadion Carlo Castellani akhir pekan silam. Adanya minat dari klub-klub besar Italia ini tentu menjadi kabar baik bagi Ijes. Kapten Timnas Indonesia itu mengaku siap jika nantinya mendapat kesempatan untuk naik level dengan membela klub yang lebih besar. Ya, saya merasa siap, tapi sekarang fokus saya adalah menyelamatkan Venezia, kata Ijes. Namun, pemain berdarah Belanda itu mengungkap fokusnya saat ini adalah bersama Venezia. Ia ingin memberikan yang terbaik di laga krusial selanjutnya melawan AC Milan. Sebagai catatan, kontrak Ijes bersama Venezia masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Tapi bisa saja ia hengkang jika mendapat tawaran yang menarik. Terlebih, Venezia saat ini berada di ambang degradasi dengan menempati peringkat ke-18 klasemen sementara Serie A berbekal koleksi 25 poin. Pelatih kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg memantau langsung permainan Cyrus Margono di Kosovo. Secara khusus, Sjoerd Woudenberg terbang ke Kosovo untuk memantau langsung kondisi Cyrus Margono. Hal itu diketahui dari unggahan Woudenberg di Instagram pribadinya. Hari ini saya menjalani sesi yang sangat bagus dengan Cyrus Margono. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang, ucap Sjoerd Woudenberg. Cyrus Margono pun mengaku senang bisa kedatangan pelatih kiper Timnas Indonesia. Dengan usia yang masih 23 tahun, Cyrus Margono berpotensi untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 yang pada Juli mendatang akan tampil di Piala AFF U23 2025. Cyrus Margono telah resmi menjadi WNI setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 21 Maret 2025. Saat ini Cyrus tergabung bersama klub Kosovo, KF Dukakjini. Cyrus pun berhasil tampil cemerlang dengan selalu menjadi pilihan utama di timnya. Penampilan gemilang Cyrus pun berhasil mencuri perhatian pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Timnas Indonesia tampak begitu antusias untuk menaturalisasi pemain keturunan, Jairo Ridewald. Pemain Royal Antwerp itu pun buka suara terkait proses naturalisasi yang ia jalani. Proses naturalisasi Jairo Ridewald sudah dikonfirmasi oleh berbagai pihak di Indonesia, mulai dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, hingga Menpora RI Dit Aryo Tejo. Baru-baru ini Jairo Ridewald juga buka suara terkait proses naturalisasi yang ia jalani. Seperti gayung bersambut, Jairo Ridewald pun menjalani proses naturalisasi itu dengan senang hati. Jairo juga mengatakan tidak ada kendala berarti dalam proses naturalisasi yang ia jalani. Tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu, tulis Jairo. Terlepas dari proses naturalisasi tersebut, yang menarik diulik-ulik dari Jairo Ridewald adalah harga pasar atau market value yang dimilikinya. Menurut data Transfermarkt, Jairo Ridewald kini memiliki harga pasar 2,2 juta euro atau setara dengan 37 miliar rupiah. Harga ini memang terkesan fantastis, menunjukkan bahwa Jairo Ridewald bukan pemain sembarangan. Akan tetapi harga tersebut menurun drastis dari harga pasar sebelumnya. Harga pasar Jairo melonjak drastis pada tahun 2021 saat ia membela Crystal Palace, yakni menyentuh angka 8 juta euro atau setara dengan 134,7 miliar rupiah. Harga pasar 8 juta euro tersebut merupakan harga tertinggi sepanjang karier Jairo Ridewald. Sayang, harga tersebut perlahan menyusut. Penyebab turunnya harga pasar Jairo Ridewald adalah kondisinya yang mengalami cedera. Tentu hal tersebut cukup mengganggu performansnya di lapangan.
Cyrus Margono sudah setahun lebih menyandang status sebagai WNI. Namun, kiper berusia 23 tahun itu belum juga mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, Cyrus Margono tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk terus menampilkan performa terbaik di level klub. Kesempatan untuk membela timnas Indonesia cepat atau lambat akan dipercaya akan datang. Baru-baru ini Cyrus Margono melakukan wawancara eksklusif. Margono menyebut ada pihak dari PSSI yang memantau kondisinya. Diketahui Cyrus Margono kini bermain di liga level tertinggi Kosovo. Sosok yang lahir di Amerika Serikat itu memperkuat KF Dukak Jini. Jadi saya tahu mereka, yang bisa saya katakan adalah saya tahu mereka sedang memantau saya sekarang. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo dan mereka mengikuti kiprah saya, tetapi saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari itu, katanya. Cyrus Margono memang memiliki keinginan yang besar untuk merasakan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, ia tentu tidak bisa memaksakan kehendak. Hak untuk memanggil atau tidak memanggil pemain tentu ada di tangan tim kepelatihan timnas Indonesia. Cyrus Margono merasa hanya perlu terus bermain dengan baik di level klub. Penyerang keturunan, Mauro Zylstra, mengaku dirinya menunggu lampu hijau PSSI untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung timnas Indonesia. Bomber muda milik FC Volendam itu memang sudah mengirimkan dokumen-dokumen miliknya ke Federasi Sepak Bola Indonesia itu sejak tahun lalu. Meski sudah mengirimkan dokumen dan namanya masuk dalam daftar naturalisasi pemain, hingga kini belum ada titik terang mengenai kapan proses naturalisasi Mauro Zylstra akan dilakukan. Nah, baru-baru ini akun Instagram yang kerap memberitakan pemain-pemain keturunan, yakni Half-Blood Indonesia, melakukan wawancara dengan striker berusia 20 tahun itu. Dalam wawancaranya, Mauro Zylstra menuturkan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Ya, dokumen sudah siap, tapi menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia, katanya. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan PSSI, sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang akan memutuskan untuk menaturalisasinya atau tidak. Dengan usianya yang kini 20 tahun, maka Mauro Zylstra kemungkinan besar akan diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23. Kebetulan, timnas Indonesia U23 yang kini dilatih Gerald van den Burg tengah dihadapkan pada agenda penting di tahun 2025, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025.